Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segenap rasa syukur, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang utama hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian aktivitas ibadah kita, yakni kemarin melaksanakan shaum sunnah Arafah, kemudian tadi melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, dan sekarang melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada awal khutbah khatib berwasiat kepada ikhwah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tentu semuanya akan merasakan yang namanya kelelahan. Karena Allah Subhanahu wa taala mendesain dunia ini dengan sifat kelelahan tersebut. Karenanya juga dunia adalah ladang untuk beramal, tempat untuk mengerjakan berbagai amal soleh, tempat yang penuh kelelahan dan kepayahan. Kemudian dunia ini bukan negeri untuk memuaskan diri dengan berbagai macam kenikmatan, sedangkan negeri akhirat adalah tempat untuk menikmati hasil dari berbagai amal soleh kita di dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara kelelahan yang kita rasakan, baik kelelahan ketika mencari nafkah, kelelahan ketika kita beribadah, kelelahan ketika kita beribadah, sebuah kewajiban sebagai seorang muslim selama masih hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ikhwatul iman, di saat kita menunaikan berbagai perintah seperti salat, kemudian puasa, zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya, tentu itu merupakan suatu hal yang juga mungkin melelahkan kita. Akan tetapi kelelahan kita ketika beribadah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang berikutnya, ikhwatul iman rahimakumullah. Di antara kelelahan yang kita rasakan adalah kelelahan ketika kita mencari nafkah. Ada dosa yang tidak dapat dihapus dengan sholat dan puasa, tetapi dapat dihapus dengan kelelahan dalam mencari nafkah untuk anak dan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapuskan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mencari harta dunia secara halal sebagai upaya untuk menjaga diri dari meminta-minta, sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia akan menjumpai Allah dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah. Kemudian juga kelelahan dirasakan oleh kaum muslimin dan juga dirasakan oleh kaum kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."
Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Kata para ulama, wahai sekalian manusia, engkau telah lelah, telah letih, telah capek beribadah kepada Allah, maka engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho. Kemudian ikhwatul iman, kata para ulama, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Dan Allah tidak menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan, kata para ulama, insan di sini merupakan keseluruhan, seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini akan merasakan kelelahan. Begitupun orang kafir pada zaman dahulu, mereka merasakan terik panasnya matahari, merasakan capek, merasakan lelah, merasakan banyak harta yang keluar. Mereka mengepung kaum muslimin pada waktu perang Khandaq. Kurang lebih mereka berjumlah 10.000 pasukan. Akan tetapi lelahnya, capeknya mereka Allah balas dengan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian contoh yang kedua, kelelahan orang kafir, mereka ketika perang Uhud mengepung kaum muslimin. Jarak mereka dari Makkah ke Uhud merupakan jarak yang cukup jauh, kurang lebih 300 km. Sedangkan kaum muslimin dari kota Madinah ke Uhud kurang lebih 5 km. Sehingga di sini dikatakan bahwa kaum kafir dia yang paling lelah, dia yang paling capek. Akan tetapi capeknya, lelahnya mereka dibalas dengan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah menggembirakan kaum muslimin. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Kata Allah, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kelelahan? Agar kita menyadari bahwa dunia tempatnya kita lelah beramal, dan agar kita merindukan tempat yang tidak ada lagi kelelahan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin pentingnya adalah bukan lelah atau tidak lelah, akan tetapi kemana kita meletakkan lelah kita. Yang pasti setiap kelelahan kita beribadah, mencari nafkah dan lain sebagainya, ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kelelahannya orang beriman, Allah akan balas dengan surganya. Tetapi kelelahan orang kafir, Allah balas dengan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, khatib menyampaikan kesimpulan. Di saat kita merasakan kelelahan ketika beribadah, maka kita harus ingat pada 3 hal. Yang pertama, pastikan setiap kelelahan kita ini mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang miskin lelah, orang kaya lelah, menjadi pekerja lelah, pengangguran pun lelah, bahkan menghafal Quran pun lelah. Maka ketika kita merasakan kelelahan, pastikan lelah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iringi lelah kita dengan kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan bagi orang yang lelah beramal di dunia, kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyatan wassalama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga akan kesabaran mereka,
serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Kemudian Allah berfirman, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasakan lelah di dalamnya dan tidak akan dikeluarkan darinya. Maksudnya dari surga. Maka ikhwatul iman, orang yang merasakan kelelahan, Allah akan balas dengan surganya. Kemudian yang ketiga, ketika kita merasakan kelelahan, maka dalam benak kita ingat bahwa lelah ini sementara, capek ibadah ini sementara, capek menghafal Quran ini sementara. Nanti suatu saat kita akan merasakan istirahat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita istirahat, sebelumnya kita capek di sawah misalnya, sudah lelah dari pagi sampai siang, kemudian makan begitu nikmat, kemudian istirahat begitu nikmat, maka setelah capek, istirahat merupakan satu hal yang sangat nikmat. Begitupun kita di dunia lelah, capek beribadah, insya Allah kita akan istirahat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, kemudahan untuk senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.